Shalom adik-adik, Shalom Mama Papa, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kak Devi hari ini akan memberikan beberapa cerita tentang firman Tuhan. Jadi ceritanya yaitu diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yuk, sebelum itu kita duduk yang rapi adik-adik. Duduk yang rapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk, kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, lalu kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Aku anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu bisa kami laksanakan di kehidupan kami. Amin. Amin. Jadi untuk firman pada minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik, Kak Devi ingin bertanya deh. Adik-adik tahu nggak hewan ini hewan apa nih? Ini yang di sini. Yang kakinya 4, bulunya tebal sekali, bisa dijadiin selimut. Ayo, hewan apa itu? Kambing. Hampir benar, tapi bukan kambing adik-adik. Ayo, apa? Betul, domba. Jadi itu hewan domba adik-adik. Lalu untuk topik minggu ini yaitu tentang gembala yang diutus Allah yang setia. Siapa di sini jadi gembala Tuhan? Kita semua gembala Tuhan ya adik-adik. Kak Devi, aku mau nanya deh. Setia itu apa sih Kak? Setia itu selalu ada, selalu taat, selalu patuh, dan selalu menuruti. Ayo, di sini siapa adik-adik yang menuruti orang tuanya, mentaati orang tuanya? Kita semua ya, bagus adik-adik. Karena gembala Tuhan itu harus selalu menuruti apa perkataan orang tua yang baik-baik ya adik-adik. Jadi ceritanya itu di Yohanes tentang murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ayo, adik-adik tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Petrus, betul sekali. Jadi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Setelah itu, setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus di pinggir sungai. Yesus bertemu dengan Petrus, salah satunya murid Tuhan Yesus. Yesus bertanya pada Petrus. Petrus ditanya Tuhan seperti ini. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan bertanya kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Lalu Petrus pun menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Hingga ketiga kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku Petrus? Di situ Petrus merasa sangat sedih. Apakah Tuhan tidak percaya aku lagi karena aku pernah berbohong dan berdosa? Tapi Tuhan melihat penyesalan Petrus. Tuhan melihat bahwa Petrus sangat-sangat menyesal atas perbuatannya. Sehingga untuk ketiga kalinya Yesus percaya bahwa Petrus sangat mengasihi Tuhan. Hingga Petrus diutus Tuhan untuk menjadi gembala yang setia. Untuk diutus Tuhan untuk menggembalakan umat-umatnya. Jadi di sini adik-adik, siapa yang selalu setia pada Tuhan? Aku kakak selalu setia sama Tuhan. Buktinya apa? Karena orang yang setia itu bukan hanya dari perkataan, tapi juga dari perbuatan. Aku ke gereja kok Kak tiap hari. Aku selalu kasih persembahan Kak. Tapi aku kadang suka berkelahi dengan teman. Wah, apakah itu setia? Tidak, itu bukan anak Tuhan,
bukan gembala Tuhan yang setia. Karena gembala Tuhan yang setia tidak pernah berkelahi dengan temannya, tidak pernah berantem dengan temannya, apalagi mengolok-olokkan temannya. Karena gembala yang setia itu dilakukan dengan perkataan dan juga perbuatan. Kak Didi mau tanya adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Aku, Kak, aku sayang. Aku juga sayang. Di sini kalau adik-adik sayang sama orang tuanya, adik-adik misalkan lagi main handphone, terus adik-adik disuruh sama mama ke warung, Dek beli dulu garam, adik-adik mau nggak? Kadang mau, kadang enggak. Kalau aku lagi main handphone sih aku nggak mau, karena kan aku lagi asik. Loh, katanya adik-adik sayang sama orang tuanya, tapi mengapa adik-adik tidak menuruti perkataan orang tuanya, tidak mematuhinya dengan menjalankan perintah orang tuanya? Karena orang yang sayang, anak-anak yang sayang selalu membuat orang tuanya senang, menuruti perintahnya, mentaati perintahnya. Itu tandanya anak yang sayang sama orang tuanya, adik-adik. Jadi ayo adik-adik semuanya, kita harus menjadi gembala yang setia, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan juga perbuatan. Perbuatan yang mulia, yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai anak-anaknya yang menyebar kasih, tidak punya dendam. Tuhan aja gak pernah dendam, padahal Tuhan pernah dikhianati sama Petrus. Petrus itu adalah murid kesayangan Yesus, tapi Petrus juga menyangkal. Tapi adik-adik gak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus selalu setia, selalu sayang pada Yesus, karena Yesus adalah penyelamat kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik ingat, kita harus menuruti firman Tuhan. Kita harus selalu setia, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan juga perbuatan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Jadi untuk tugas adik-adik horong 1B, yaitu mewarnai Tuhan Yesus sedang menggembalakan domba-dombanya. Tugasnya adalah mewarnai Tuhan Yesus sedang menggembalakan domba-dombanya. Jangan lupa ya adik-adik, untuk tugasnya dikumpulkan, di-upload di Facebook, ditandai untuk guru horongnya. Lalu untuk horong 1B ada Kak Rida, ada Kak Riris, ada Kak Aryani, dan juga ada Kak Devi. Tugasnya bisa dikumpulkannya, di-upload di Facebook, dan ditandai guru horong sekolah minggunya adik-adik. Ayo adik-adik tetap semangat mengerjakan tugasnya, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Shalom.